Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mencoba membahas materi mata kuliah manajemen sumber daya manusia tentang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, pentingnya pengembangan baik bagi karyawan yang baru maupun karyawan yang sudah lama perlu kita lakukan secara terencana dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kita perlu menetapkan terlebih dahulu program pengembangan karyawan tersebut. Nah, pengembangan karyawan ini biasanya dirasakan makin pentingnya keberadaan karena tuntutan pekerjaan dan jabatan sebagai dampak kemajuan dari teknologi ataupun pengetahuan, serta semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan yang sejenis. Tujuan dari pengembangan karyawan ataupun pengembangan SDM adalah untuk memperbaiki efektivitas karyawan dalam mencapai hasil kerja yang telah ditetapkan. Nah, perbaikan efektivitas kerja dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengetahuan, keterampilan maupun sikap karyawan tentang tugas yang diembannya. Nah, menurut Gilly and Stephen tahun 1991 menyatakan bahwa tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memperbaiki knowledge, skill, attitude, dan behavior dalam melaksanakan suatu organisasi. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan penyelenggaraan pengembangan karyawan. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas kerja, terus yang kedua untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kerusakan, menghindari ataupun mengurangi kecelakaan, dan yang kelima meningkatkan pelayanan konsumen, terus memperbaiki dan meningkatkan moral karyawannya itu sendiri, terus meningkatkan karir, dan yang kedelapan meningkatkan cara berpikir secara konseptual. Yang kesembilan meningkatkan kepemimpinan, dan yang terakhir yang 10 yaitu meningkatkan prestasi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan balas jasa si karyawan tersebut, yaitu berupa gaji. Nah, dengan kata lain, pengembangan karyawan akan memberikan manfaat bagi perusahaan, bagi karyawan, dan masyarakat konsumen dalam mencapai tujuannya. Nah, agar pengembangan karyawan ini dapat mencapai hasil yang optimal ataupun mencapai hasil yang maksimal, maka pengembangan tersebut harus berdasarkan pada prosedur yang benar. Nah, langkah-langkah prosedur pengembangan sumber daya manusia ada beberapa ya. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan, terus yang kedua penentuan sasaran, yang ketiga pengembangan isi program, yang keempat ada identifikasi prinsip-prinsip dalam belajar, yang kelima pelaksanaan program, dan yang terakhir yang keenam yaitu penilaian pelaksanaan program tersebut. Yang pertama, penentuan kebutuhan. Nah, penentuan kebutuhan mutlak dilakukan untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan program pengembangan, karena pelaksanaan program pengembangan sangat erat kaitannya dengan dana. Ada dua hal ya yang penting yang perlu kita identifikasi dalam penentuan kebutuhan, yaitu masalah yang dihadapi saat ini ya tentunya, dan berbagai tantangan baru yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang. Nah, dalam mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini, paling tidak ada tiga pihak yang terlibat di dalamnya. Yang pertama yaitu satuan organisasi yang mengelola sumber daya manusia tersebut, yang kedua manajer berbagai satuan, dan yang ketiga pegawai yang bersangkutan. Yang kedua, penentuan sasaran. Nah, berdasarkan analisis kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan dapat kita tetapkan berbagai sasaran. Nah, sasaran yang ingin dicapai dapat bersifat keterampilan teknis dalam mengerjakan suatu pekerjaan, technical skill ya, ataukah untuk meningkatkan kecakapan memimpin atau managerial skill dan konseptual skill. Nah, penetapan sasaran ini harus didasarkan pada kebutuhan jabatan ataupun pekerjaan dari karyawan yang bersangkutan. Manfaat dari diketahuinya sasaran kegiatan pengembangan sumber daya manusia itu adalah yang pertama, sebagai tolak ukur untuk menentukan berhasil atau tidaknya program pengembangan tersebut. Yang kedua,
sebagai pijakan untuk menentukan kurikulum dan metode dalam pelatihannya. Nah, prosedur pengembangan sumber daya manusia yang ketiga yaitu untuk penentuan isi program. Nah, di sini bentuk dan sifat suatu program paling tidak ditentukan oleh hasil analisis kebutuhan dan sasaran yang hendak dicapai. Dalam artian di sini teknikal, ya, manajerial atau konseptual skill. Dalam program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia harus jelas diketahui apa yang ingin kita capai. Nah, tujuan dari materi yang akan diberikan dalam rangka mencapai tujuan tersebut dituangkan dalam bentuk kurikulum pelatihan. Yang keempat, prinsip-prinsip belajar. Nah, agar hasil yang dicapai dapat optimal, maka program pengembangan karyawan harus memperhatikan prinsip-prinsip belajar. Nah, ada 4 prinsip yang harus kita perhatikan dalam pengembangan sumber daya manusia ini. Yang pertama yaitu partisipatif, repetisi ataupun repetitif. Yang ketiga relevansi, dan yang keempat umpan balik. Yang pertama partisipatif, atau partisipasi. Nah, di sini dia mengacu kepada metode pembelajaran yang bersifat langsung, melakukannya sendiri, atau teori dan praktek yang dilakukan. Nah, yang kedua ada repetitif ataupun pengulangan. Di sini dia menyangkut pada perbuatan yang selalu diulang agar apa yang dipelajari tinggal dalam ingatan ataupun memorinya. Yang ketiga yaitu relevansi. Dia berkaitan dengan pengalaman yang telah dimiliki. Dan yang terakhir yaitu umpan balik, bermanfaat untuk mengetahui apakah peserta didik tersebut telah menguasai materi dan mencapai tujuan belajar sehingga akan tercapai kepuasan pada diri peserta tersebut. Yang kelima, pelaksanaan program. Nah, di sini penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan biasanya sifatnya sangat situasional. Artinya dengan perhitungan kepentingan organisasi dan kebutuhan para pesertanya. Nah, penerapan prinsip belajar dapat berbeda dalam situasi dan intensitas yang pada gilirannya tercermin pada penggunaan teknik dalam proses pembelajaran. Nah, pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan pada prinsipnya melaksanakan proses belajar mengajar. Artinya di sini ada pelatihan yang mengajarkan suatu mata pelajaran. Nah, oleh karena itu tepat atau tidaknya suatu teknik mengajar itu tergantung pada pertimbangan yang ingin ditonjolkan. Nah, seperti penghematan waktu dalam pembiayaan, terus materi dan fasilitas yang tersedia. Nah, selain itu juga kemampuan peserta, kemampuan pelatihnya sendiri, dan prinsip belajar yang digunakan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada on the job, yang kedua vestibule, yang ketiga apprenticeship, yang keempat classroom method. Nah, yang pertama on the job atau pelatihan dalam jabatan. Di sini merupakan teknik pelatihan di mana para peserta dilatih secara langsung di tempat dia bekerja. Nah, sasarannya adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta latihan mengerjakan tugasnya yang sekarang. Nah, yang bertindak sebagai pelatih di sini bisa seorang pelatih formal atau atasan langsung atau rekan kerja yang lebih senior dan lebih berpengalaman. Pelatihan dalam jabatan ini meliputi 4 tahapan. Yang pertama, peserta pelatih memperoleh informasi tentang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan hasil yang diharapkan. Nah, kesemuanya dikaitkan dengan relevansi pelatihan dan peningkatan kemampuan peserta pelatih yang bersangkutan. Yang kedua, pelatih mendemonstrasikan cara yang baik melaksanakan pekerjaan tertentu untuk dicontoh oleh pegawai yang sedang dilatih. Dan yang ketiga yaitu peserta pelatihan disuruh mempraktekkannya sendiri apa yang telah didemonstrasikan si pelatihnya tersebut. Yang keempat, pegawai menunjukkan kemampuan bekerjanya menurut cara yang telah ia pelajari secara mandiri. Nah,
Yang kedua ada vestibul. Di sini merupakan metode pelatihan untuk meningkatkan keterampilan terutama yang bersifat teknikal di tempat pekerjaannya. Nah, akan tetapi tanpa mengganggu kegiatan organisasi sehari-hari. Ini berarti organisasi tersebut ataupun perusahaan tersebut harus menyediakan lokasi dan fasilitas khusus untuk berlatih sehingga tidak mengganggu pekerjaan yang sebenarnya. Saya kasih contoh ya, misalkan hotel ya dalam memberikan pelatihan kepada karyawannya. Nah, agar pelatihan tidak mengganggu kegiatan hotel tersebut, maka disediakan satu ruang khusus yang digunakan untuk berlatih seperti menata kamar mandi, menata kamar tidur, mengganti spray, dan perlengkapan kasur yang lainnya. Nah, juga kegiatan penerimaan tamu. Jadi disediakan ruangan khusus. Yang ketiga, apprenticeship. Nah, atau bisa disebut dengan magang. Nah, di sini biasanya dipergunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan ataupun skill yang relatif lebih tinggi. Nah, program ini biasanya mengkombinasikan on the job training dan pengalaman. Sistem magang ini dapat mengambil 4 macam kegiatan. Yang pertama, seorang pegawai belajar dari pegawai lain yang lebih berpengalaman. Yang kedua, coaching. Di sini dalam hal ini seorang pemimpin mengajarkan cara-cara kerja yang benar kepada bawahannya di tempat ia bekerja. Dan cara-cara yang diajarkan atas tersebut diikuti oleh pegawai yang sedang mengikuti pelatihan tersebut. Yang ketiga, menjadikan pegawai yang dilatih sebagai asisten. Yang keempat, menugaskan pegawai tertentu untuk duduk dalam berbagai panitia sehingga karyawan yang sedang berlatih ataupun karyawan yang bersangkutan mendapatkan pengalaman yang lebih banyak. Yang keempat, classroom method ataupun metode classroom. Di sini model ini dirancang dalam bentuk pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan metode ceramah diskusi. Nah, aktivitas pembelajaran pada metode ini umumnya berjalan secara sepihak karena instrukturnya yang lebih aktif memberikan informasi ataupun pengetahuan kepada pesertanya. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari metode classroom ini. Di antaranya adalah faktor peserta, bahan belajar, instruktur. Nah, di sini semakin banyak jumlah peserta dalam suatu ruang belajar, biasanya semakin kurang efektifnya karena satu kelas lebih dari 50 orang itu dirasa kurang efektif dalam melakukan classroom method ini. Yang keenam, penilaian pelaksanaan program sebagaimana program-program yang lain. Nah, di sini program pengembangan karyawan baik yang operasional maupun manajerial perlu dinilai keberhasilannya. Nah, pelaksanaan program pengembangan dikatakan berhasil bila pada diri peserta terdapat peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan terjadi perubahan perilaku yang tercermin pada sikap, disiplin, dan etos kerja. Untuk mengetahui ada tidaknya perubahan tersebut, kita perlu melakukan penilaian. Nah, pelaksanaan evaluasi yang baik meliputi yang pertama, penentuan kriteria penilaian. Di sini ditetapkan sebelum program pengembangan dilaksanakan dengan tolak ukur yang jelas tentunya. Yang kedua, pelaksanaan tes untuk mengetahui pencapaian kemampuan, keterampilan dan sikap yang telah dirumuskan dalam program pengembangan. Di samping untuk mengetahui tepat ataupun tidaknya program pelatihan dan pengembangan tersebut dilaksanakan. Yang ketiga yaitu pemantauan setelah pasca pelatihan. Nah, pada saat peserta didik sudah kembali melaksanakan tugasnya. Yang keempat, tindak lanjut yang berkesinambungan. Nah, karena investasi yang dibuat oleh organisasi di bidang sumber daya manusia tidak kecil dan tidak murah, mulai dari biaya, tenaga, dan waktu, sehingga perlu diupayakan benar-benar agar program pelatihan dan pengembangan disusun berdasarkan analisis kebutuhan. Nah, penerapan prinsip belajar yang paling relevan, penggunaan teknik belajar yang cocok, dan penilaian berdasarkan kriteria yang
yang objektif tentunya. Nah, tolak ukur keberhasilan program pengembangan ada beberapa ya. Yang pertama, prestasi karyawan itu menjadi meningkat ya setelah dilakukannya pengembangan itu tadi. Yang kedua, kedisiplinan karyawan meningkat. Terus yang ketiga, absensi karyawan rendah. Terus apa lagi ya? Tingkat kerusakan produksi alat dan mesin itu semakin rendah. Terus tingkat kecelakaan rendah. Selanjutnya, tingkat pemborosan bahan baku, tenaga dan waktu itu rendah. Dan tingkat kerjasama karyawan semakin meningkat. Tingkat upah insentif karyawan meningkat. Terus prakarsa karyawan meningkat. Dan yang terakhir, kepemimpinan dan keputusan manajer itu semakin lebih bijaksana. Baik teman-teman, cukup sekian untuk materi mata kuliah manajemen sumber daya manusia tentang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Lebih dan kurang saya minta maaf. Sampai ketemu di video-video berikutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.